Setiap kali kita online, entah itu pesan makan, bayar tagihan, atau sekedar scrolling media sosial, kita tuh sebenarnya ninggalin jejak digital. Nah, jejak ini, data pribadi kita ini ternyata nilainya tinggi banget. Tapi, bukan cuma buat kita. Di luar sana ada pasar gelap tempat data kita itu dijual belikan. Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana semua ini bekerja, dan yang paling penting, gimana cara kita melindungi diri. Oke, coba bayangin deh. Mungkin Anda lagi sibuk kerja atau lagi santai di rumah, tiba-tiba telepon bunyi. Nomornya nggak dikenal sama sekali. Anda angkat, ragu-ragu, dan di seberang sana ada suara yang ramah banget, nawarin pinjaman dana tunai atau kartu kredit edisi spesial. Anehnya, mereka tahu nama lengkap Anda. Kalau skenario ini kedengaran familiar, itu bukan kebetulan loh. Ada alasannya kenapa ini bisa terjadi. Jadi intinya gini, telepon atau SMS spam kayak gitu tuh cuma puncak dari gunung es. Itu adalah gejala dari masalah yang jauh lebih besar dan seringkali nggak kita sadari. Kemungkinan besar, data pribadi Anda udah bocor dan lagi diperjualbelikan di luar sana. Biar kita paham akarnya, kita harus mulai dari dasarnya dulu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud data pribadi itu? Dan kenapa informasi ini kok jadi incaran banget? Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, data Anda itu lebih dari sekedar nama dan alamat. Anggap aja ini sidik jari digital Anda. Ada data umum kayak nama, tapi ada juga data spesifik yang lebih sensitif, seperti info kesehatan, biometrik, sampai detail keuangan. Kalau semua ini digabungin, jadilah identitas lengkap Anda. Dan bagi penjahat, ini tuh ibaratnya tambang emas. Nah, ini bagian yang menarik. Gimana caranya data ini bisa sampai dicuri? Para penjahat siber ini tuh pinter banget. Mereka punya segudang trik, dan seringnya mereka justru manfaatin kelengahan kita sendiri. Ada 3 metode yang paling sering mereka pakai. Pertama, phishing. Ini tuh kayak mancing, tapi umpannya digital. Email atau pesan palsu yang kelihatannya meyakinkan banget biar Anda ngeklik. Kedua, social engineering. Ini seni manipulasi psikologis. Mereka bikin Anda panik atau tertekan supaya Anda ngasih info rahasia tanpa sadar. Dan yang ketiga, malware. Ini ibaratnya kayak nyusupin mata-mata ke HP atau laptop Anda. Program jahat ini diam-diam ngerekam semua data Anda dan ngirimin ke pencurinya. Ujung-ujungnya yang paling sering diincar ya, uang Anda. Ada yang namanya carding. Ini pas detail kartu kredit Anda dicuri terus dipakai foya-foya sama orang lain. Ada juga skimming, di mana data kartu Anda disalin diam-diam dari mesin ATM atau EDC. Dan tentu saja, mereka juga sering banget ngincar dompet digital. Biasanya dengan nipu minta kode OTP, biar bisa ngambil alih akun Anda. Coba dibayangin Anda dapat pesan kayak gini. Kelihatannya resmi banget kan? Ada logonya, bahasanya meyakinkan. Bahkan ada peringatan jangan bagikan ke siapapun yang bikin jadi makin ironis. Nah, ini contoh sempurna social engineering. Mereka sengaja menciptakan rasa darurat dan kepercayaan palsu. Tujuannya cuma satu, dapatin kode OTP Anda. Oke, jadi setelah data kita berhasil dicuri, terus dibawa kemana? Data-data ini nggak disimpan gitu aja loh. Data ini dijual di sebuah sudut internet yang gelap dan tersembunyi, tempat para penjahat bertransaksi. Disinilah data Anda akhirnya punya label harga. Anggap aja dark web ini kayak e-commerce untuk barang-barang ilegal. Dan salah satu komoditas terlarisnya, ya, identitas digital Anda. Kenapa tempat ini begitu tersembunyi? Karena Anda nggak akan nemuin situs-situs ini lewat Google. Buat masuk, butuh browser khusus kayak Tor yang bisa bikin penggunanya anonim. Nah, anonimitas inilah, ditambah lagi transaksinya pakai mata uang kripto, yang bikin dark web jadi surga buat segala macam aktivitas ilegal. Dan di pasar ini, menunya lengkap banget buat para kriminal. Data pribadi Anda misalnya bisa dipakai buat ngajuin pinjaman online ilegal atas nama Anda. Ngeri kan? Data keuangan jelas buat ngerampok isi rekening. Sementara data login akun bisa dipakai buat ngambil alih media sosial atau nyebarin penipuan lebih jauh lagi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Tahu masalahnya itu satu hal, tapi tahu cara nanganinya itu jauh lebih penting. Jadi, kalau amit-amit kita jadi korban, apa langkah darurat yang harus kita ambil? Hal pertama dan paling utama, jangan panik. Panik cuma bakal bikin situasi makin kacau. Yang kita butuhkan adalah bertindak cepat, tapi tetap dengan kepala dingin dan terstruktur. Ada langkah-langkah jelas yang bisa diikuti buat meminimalisir kerusakan. Ini dia 3 langkah utamanya. Pertama, amankan aset Anda. Langsung hubungi bank atau platform terkait buat blokir semua akun dan kartu. Kedua, buat laporan resmi ke polisi biar ada proses hukum yang berjalan. Ketiga, laporkan juga ke otoritas seperti OJK atau Bank Indonesia, apalagi kalau ini menyangkut lembaga keuangan.
jangan anggap ini kejahatan sepele. Menurut hukum di Indonesia, memalsukan data pribadi buat keuntungan pribadi itu bisa kena denda yang nggak main-main, bisa sampai 6 miliar rupiah. Dan bukan cuma denda, tapi juga ada ancaman hukuman penjara sampai 6 tahun. Ini bukti kalau pencurian data itu adalah tindak pidana yang sangat serius. Nah, sekarang kita sampai di bagian terpenting, gimana caranya biar semua ini nggak terjadi sama kita. Karena pertahanan terbaik adalah pencegahan. Yuk kita bangun benteng digital kita masing-masing biar lebih kokoh. Garis pertahanan pertama kita adalah kata sandi alias password. Lihat deh perbedaannya. Password yang lemah itu gampang banget ditebak, sementara yang kuat itu kayak kunci berangkas yang rumit. Triknya adalah pakai frasa unik yang gampang kita ingat, tapi susah banget ditebak orang lain. Aturan mainnya simple, panjang, dan rumit. Usahakan minimal 12 karakter dan pastikan itu campuran dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Dan ini yang paling penting, jangan pernah pakai satu password yang sama untuk semua akun Anda. Autentikasi 2 faktor atau 2FA. Ini ibaratnya gembok tambahan di pintu digital Anda. Anggap aja Anda butuh 2 kunci buat masuk. Jadi, kalaupun ada yang berhasil nyuri password Anda, kunci pertama, mereka tetap nggak bisa masuk karena nggak punya kunci kedua, yaitu kode yang dikirim ke HP Anda. Cara ngaktifinnya gampang banget dan penting banget. Terakhir, ada beberapa kebiasaan sederhana yang dampaknya besar. Jangan pernah transaksi perbankan pakai WiFi publik yang gratisan. Selalu curiga sama link atau file aneh yang dikirim ke Anda. Rajin-rajin update software karena biasanya itu ada perbaikan keamanan. Dan selalu cek izin aplikasi. Coba pikir, masa aplikasi center butuh akses ke kontak Anda? Kan nggak masuk akal. Jadi setelah kita bedah semua ini, pertanyaannya balik lagi ke Anda. Apa langkah yang bakal Anda ambil hari ini untuk memperkuat benteng digital Anda? Karena pada akhirnya, keamanan data kita itu dimulai dari kesadaran dan tindakan kita masing-masing.